Shalom Holy Lovers, dimanapun saudara berada. Selamat Hari Natal, haleluya. Wow, kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan di mana biasanya kita merayakan perayaan Natal dengan penuh dengan kemeriahan, sukacita. Tetapi kita sedang ada di dalam suasana COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa meskipun kita dalam suasana yang masih diliputi oleh pandemik ini, sukacita Natal itu tidak akan berubah. Karena kalau kita mengingat peristiwa Natal yang pertama di Bethlehem, Natal itu juga dirayakan dengan sangat sederhana, di tempat yang sangat sederhana, yaitu sebuah kandang hewan, di mana juga hanya ada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Dan mereka dikunjungi oleh orang-orang Majus. Saya juga percaya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi apapun yang sedang terjadi saat ini. Kita bisa merayakan Natal dengan bersama keluarga kita bersama-sama mengingat kembali peristiwa Natal, dan saya percaya sukacitanya akan tetap sama. Amin. Natal selalu mengingatkan kita tentang hal yang begitu luar biasa. Natal dipenuhi oleh peristiwa yang luar biasa. Malaikat-malaikat turun dari sorga. Dan tentu saja itu adalah peristiwa yang sangat penting, bukan? Di mana Allah sendiri datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan umatnya, kita, orang-orang yang berdosa. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau membagikan tentang peristiwa terbesar ini. Bagaimana kita mengingat bahwa ini bukan peristiwa biasa. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita sebut juga dengan firman Tuhan yang begitu indah. Bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai intisari Injil. Martin Luther berkata bahwa ayat ini adalah inti dari Alkitab, miniatur dari Injil, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya Bapak Ibu Holy Lovers sudah hafal bahkan ya dari sekolah minggu. Tetapi hari ini mari kita kembali melihat ayat yang begitu menakjubkan, yang indah ini, dan kita akan mendapatkan berkat dari sana. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kebenaran yang singkat ini tetapi begitu padat merupakan ayat yang begitu dalam akan kebenaran dan menakjubkan tentang penebusan Tuhan terhadap manusia. Nah, pertama kita melihat dari ayat ini kata karena. Kata karena itu adalah alasan, Bapak Ibu. Dan alasan yang disebutkan di ayat ini adalah alasan terbesar mengapa Allah menebus manusia. Tuhan punya alasan yang begitu besar untuk menebus manusia, yaitu karena Dia begitu mengasihi kita. Di ayat yang selanjutnya, kata yang selanjutnya berkata begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah. Saudara, ini adalah tingkat kasih yang tertinggi yang ada di dunia ini, yang kita sebut juga kasih agape. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Kasih yang mau menerima kita apa adanya. Kasih yang mau menebus orang yang paling berdosa sekalipun. Kasih yang melebihi kasih seorang kekasih, seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anak. Kasih manusia bisa pudar, tapi kasih yang satu ini adalah
kasih terbesar yang ada di dunia ini. Dan jika saudara sudah merasakan kasih terbesar ini, maka engkau tidak akan menuntut kasih yang lain yang ada di dunia ini. Ada banyak orang di dunia ini hidup tanpa kasih. Tetapi kalau mereka bisa merasakan kasih Allah, kasih yang satu ini, maka hidupnya akan penuh dengan sukacita. Hidupnya akan lengkap, saudaraku. Kata selanjutnya yang kita pelajari adalah Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah pribadi yang paling mengasihi saudara dan saya. Tidak ada orang yang lebih mengasihi kita selain pribadi Allah. Allah begitu mengasihi saudara sejak dari kejadian bumi ini. Bahkan dikatakan bahwa di dalam kandungan ibuku aku sudah dikenal, aku sudah dibentuk, aku sudah ditenun oleh Allah, pribadi yang besar ini, pribadi yang begitu mengasihi kita. Oh, saudaraku, kita bisa bangga dengan orang-orang terkenal, pejabat-pejabat yang kita kenal. Tetapi saudaraku, ini adalah pribadi terbesar yang ada di alam semesta ini. Dan saudara dan saya wajib mengenal pribadi ini. Tetapi yang indah, yang terindah adalah pribadi inilah yang mencari saudara, yang mau memperkenalkan dirinya kepada saudara. Pribadi yang paling mengasihi adalah Allah. Berikutnya kita belajar dari kata dunia ini. Dunia itu bicara tentang jumlah terbesar, saudaraku. Allah mengasihi bukan hanya satu orang, sekelompok orang, suku tertentu saja, tidak. Allah mengasihi semua orang, dari bahkan segala abad. Tuhan mengasihi semua orang, saudara. Alkitab mencatat bahwa Allah tidak mau seorang pun binasa. Saudara, betapa indahnya ayat ini, bukan? Setiap kata mengandung makna yang begitu luar biasa. Allah mengundang semua orang di dunia ini datang menerima keselamatan, saudara. Ketika berita Natal datang pertama, itu datang kepada gembala-gembala. Gembala-gembala pada waktu itu adalah status yang paling rendah. Mereka biasanya disewa untuk membawa kambing domba orang kaya dari Bethlehem. Mereka tinggal di padang-padang berminggu-minggu. Mereka bau bersama dengan kambing domba, tidur di sana. Tetapi kepada mereka lah Allah pertama kali mempercayakan berita Injil. Tetapi jangan lupa, Allah juga memberitakan Injil kepada orang Majus, raja-raja dari timur. Artinya apa, saudara? Semua orang diundang untuk menikmati sukacita sorgawi, sukacita keselamatan yang datang dari sorga. Saudaraku, sudahkah saudara mendengar dan menerima kabar baik ini, saudaraku? Saudara dan saya diundang. Kata berikutnya adalah mengaruniakan. Ia telah mengaruniakan, saudaraku. Saudaraku, mengaruniakan mengandung makna tindakan terbesar dari Allah kepada manusia. Saudara bisa datang kepada Tuhan itu karena saudara punya masalah. Saudara menginginkan kesembuhan, tidak salah. Saudara menginginkan pekerjaan, tidak salah. Saudara menginginkan supaya usaha diberkati, tidak salah. Tetapi saudara, Allah sudah memberikan perbuatan tindakan terbesar, melakukan tindakan terbesar kepada hidupmu, yaitu Ia telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Banyak orang merasa Allah kurang mengasihi dia, Allah kurang mencintai dia. Mereka mungkin lupa bahwa Allah sudah memberikan hal yang terbesar. Dia mengaruniakan, memberikan apa itu pada kata yang selanjutnya, anaknya yang tunggal, saudara.
Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada saudara. Dia sudah mengorbankan Yesus anaknya yang tunggal kepada saudara. Dia sudah memakukan anaknya yang dia paling kasihi untuk menembus saudara dan saya. Anaknya yang tunggal, kata yang berikutnya mengandung makna adalah pribadi terbesar yang diberikan, yang saudara bisa kenal, saudaraku. Dia adalah anak Allah. Anak Allah yang begitu mencintai saudara. Saudara, dia mencintai orang yang paling berdosa sekalipun. Bukankah di kayu salib, bahkan sebelum mati, dia memberikan keselamatan kepada penjahat di sebelahnya. Saudaraku, Yesus adalah pribadi yang paling mengasihi saudara. Dia adalah pribadi terbesar yang mengasihi saudara. Datang pada Yesus. Yesus selalu membuka tangannya kepada siapapun. Kata berikutnya, saudara, Yohanes 3:16 ini berkata bahwa supaya setiap orang, saudara, ini sebuah undangan terbesar yang diberikan kepada kita. Semua orang diundang. Semua orang boleh menerima jika dia percaya, dia mau menerima apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Tetapi saudara harus membuka hatimu, menerima dia dengan iman, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Terimalah undangan ini, saudaraku. Terimalah tawaran ini. Ini adalah undangan tawaran terbesar dalam hidupmu, saudaraku. Kata berikutnya, saudara, bahwa percaya. Saudara, ini merupakan tindakan yang paling sederhana, saudaraku. Saudara, Tuhan mengaruniakan, menawarkan undangan terbesar, dan saudara cukup menerima dengan iman percayamu, dengan hatimu. Saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena memang kita diselamatkan karena perbuatan Yesus di kayu salib, saudaraku. Dan hari ini kau cukup melakukan tindakan sederhana dengan percaya dengan hatimu, percaya dengan mulutmu, saudaraku. Siapapun bisa menerima keselamatan ini. Kata yang berikutnya, saudaraku, adalah supaya setiap orang tidak binasa. Tidak binasa, saudaraku. Ini merupakan penyelamatan dari bahaya terbesar, saudaraku. Saudara, kata binasa merupakan bahaya terbesar yang ada di muka bumi ini. Oh, bahaya terbesar bukan kebakaran, bahaya terbesar bukan bangkrut, saudara, bukan sakit parah, bukan sakit kanker, tidak. Bahaya terbesar manusia adalah neraka. Saudara, api neraka itu siap menelan siapa saja, saudaraku. Dan Yesus datang mau menyelamatkan kita dari bahaya besar itu. Neraka adalah hukuman kekal selama-lamanya. Hukuman yang begitu mengerikan. Ada panas api, ada kertak gigi yang begitu menyakitkan. Oh, saudaraku, jangan kiranya tidak ada seorang pun pendengar atau pemirsa Holy Lovers yang masuk neraka. Tapi engkau harus percaya kepada Yesus. Terima Yesus di dalam hatimu supaya engkau diselamatkan, engkau dibebaskan, engkau dilepaskan dari bahaya terbesar ini. Itu yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Kata yang berikutnya yang begitu indah. Kata
melainkan, saudaraku. Wow, melainkan itu bicara tentang perbedaan terbesar, saudaraku, yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Apa yang perbedaan terbesar yang bisa kita terima lewat kematian Yesus? Sorga diberikan ganti neraka, saudaraku. Kesembuhan ganti sakit penyakit. Duka cita diganti menjadi sukacita, saudaraku. Keresahan diganti dengan damai sejahtera. Beban yang berat digantikan dengan kelegaan. Semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Yesus berkata, marilah kepadaku, engkau yang berbeban berat, letih, lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, mari terima undangan ini. Dan engkau akan melihat hidup yang berbeda. Hidupmu tidak akan sama lagi, saudaraku. Saya dulu adalah orang yang mengejar dunia, mengejar jabatan. Tetapi ketika saya dapatkan dunia, harta, jabatan, tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika saya mendapatkan Yesus, atau lebih tepat Yesus mendapatkan saya, menangkap saya, hidup saya sungguh berbeda. Adakah engkau merasa hidupmu begitu susah, begitu galau, begitu banyak masalah, engkau tidak ada damai sejahtera hari ini? Maukah engkau menerima sesuatu yang berbeda? Terima Yesus, saudara. Terima Yesus sungguh-sungguh dalam hatimu. Siapapun engkau, bahkan kalau seandainya engkau merasa engkau adalah orang paling berdosa sekalipun, masa lalumu begitu hitam, saudaraku, tetapi Yesus bisa membuat perbedaan besar dalam hidupmu. Ini akan menjadi turning point, ini akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu. Alkitab berkata, melainkan, saudaraku, ini adalah perbedaan terbesar. Kata berikutnya, kata beroleh, saudaraku. Ini mengantarkan kita kepada kepastian terbesar. Saudara bisa menerima kepastian keselamatan di dalam Yesus sekarang, bukan nanti, saudaraku. Banyak orang berpikir sorga itu bicara nanti, setelah kita mati. Bukan. Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya, berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Hari ini, saudara. Adakah engkau hari ini mau menerima keselamatan? Adakah hari ini engkau mau menerima pengampunan? Apakah hari ini engkau mau namamu dicatat di sorga? Hari ini juga terima Yesus di dalam hatimu, maka engkau akan menerima kepastian keselamatan, saudaraku. Yohanes 10 ayat 28 berkata bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, karena tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa di sorga. Saudara, Tuhan mau menyelamatkan kita. Alkitab dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 5 berkata, segala tulisan ini dicatat supaya engkau tahu bahwa engkau menerima hidup yang kekal di dalam Anak Allah, saudara. Supaya kita tahu hari ini bahwa ketika kita percaya, hari ini juga kita menerima keselamatan yang pasti. Tidak mudah-mudahan, saudaraku. Bukan semoga, tetapi pasti. Itulah kepastian yang Yesus tawarkan kepada saudara dan saya. Kalau saudara masih ragu-ragu, engkau masih bimbang, apakah aku selamat? Apakah aku diampuni? Apakah Tuhan mau mengampuni dosaku yang begitu banyak? Saudara, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Tidak ada di mana-mana di dunia ini kepastian keselamatan selain daripada Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Yesus memberikan kata-kata ini yang mengandung makna bahwa dialah jalan yang benar menuju hidup yang kekal, satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Itu sebabnya mari buka hatimu.
Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan kata yang terakhir dari ayat ini adalah hidup yang kekal, saudara. Hidup yang kekal itu adalah hadiah terbesar. Haleluya. Hadiah terbesar yang Tuhan bisa berikan. Hadiah terbesar yang bisa engkau terima. Hadiah terbesar yang hari ini engkau bisa nikmati. Saudara, engkau bisa mendapatkan apapun di dunia ini. Tapi kalau engkau tidak dapat hadiah hidup yang kekal, apa artinya? Apa artinya engkau mendapatkan seisi dunia, kata firman Tuhan, tapi kalau engkau kehilangan nyawamu? Oh, mungkin engkau berkata, aku adalah orang yang sangat miskin. Tetapi kalau engkau menerima hidup yang kekal, engkau sudah mendapatkan hadiah terbesar. Meski mungkin selama hidup kita ini kita tidak punya apa-apa, seperti Lazarus. Dia adalah seorang pengemis, dia adalah peminta-minta, dia penuh dengan sakit penyakit, dan kemudian dia mati, saudara. Tapi karena namanya tercatat di sorga, dia mendapatkan hadiah terbesar di pangkuan Abraham, di kehidupan yang kekal. Oh, meskipun engkau adalah orang yang begitu kaya, engkau begitu punya banyak harta dunia ini, saudara, rekening di bank berlimpah, tapi kalau kau nggak punya hidup yang kekal ini, engkau adalah orang yang paling miskin di hadapan Allah, saudaraku. Oh, saya memilih menjadi seperti Lazarus. Tuhan menawarkan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Mari di bulan Natal ini, kalau kita sudah menerima hadiah terbesar ini, mari bersuka cita, rayakan, saudara. Rayakan di dalam doa pribadimu, rayakan di keluargamu, rayakan setiap hari betapa Tuhan sudah datang ke dunia, memberikan hadiah terbesar, dan engkau bisa terima hari ini, sehingga engkau akan menerima sukacita terbesar di dalam hidupmu. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa, saudara, klik tombol subscribe, kemudian saudara share, saudara bagikan kepada teman-teman saudara Holy Channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.